Manusia adalah rahasia Allah, dan Allah adalah rahasia bagi manusia. Salah satu rahasia terbesar itu adalah hubungan yang sangat dekat antara Sang Pencipta dan hambanya. Seolah terdapat dialog mesra yang terus berlangsung antara keduanya, dengan alam semesta sebagai topik yang tidak pernah habis untuk dipelajari. Kemesraan kosmik ini dapat dipahami ketika manusia menjalankan amanahnya sebagai saksi atas tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Dalam mengemban tugas ini, manusia dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rahmatnya bagi seluruh alam semesta. Karena itulah, dalam tradisi wahyu, rasa syukur tidak hanya diungkapkan dengan ucapan terima kasih Tuhan, tetapi dengan kalimat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat ini mengandung kesadaran bahwa seluruh rahmat berasal darinya, sehingga hanya kepadanya pula segala pujian layak dipersembahkan. Ketika kalimat itu terucap, sejatinya sang hamba sedang merapal kunci linguistik dari seluruh keberadaan. Sebuah pengakuan sederhana bahwa seluruh kosmos bersumber darinya dan akan kembali kepadanya. Alam semesta, baik yang membentang di langit dan bumi maupun yang tersimpan di dalam diri manusia, adalah tanda kuasa dan rahmat-Nya. Quran Surat Fussilat ayat 53. Semuanya hadir sebagai bukti atas keberadaannya. Disinilah peran manusia bertumpu sebagai saksi atas kebesaran dan kebenarannya. Namun di sini tantangan muncul. Menjadi saksi atas kebenarannya bukanlah tugas yang ringan. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang terbatas. Keterbatasan ini tentu mempengaruhi cara manusia melihat, memahami, menyimpulkan, dan bersaksi. Sebagaimana yang sering disampaikan Cak Nun, persaksian manusia akan sangat tergantung pada berbagai faktor: sudut pandang, jarak pandang, lapang pandang, lingkar pandang, hingga cara pandang. Karena itu, tidak ada manusia yang mampu melihat segala sesuatu secara utuh dan sempurna. Kesadaran akan keterbatasan ini yang menjadi fondasi utama manusia. Tanpa kesadaran ini, manusia akan mudah tergelincir dan menjadikan dirinya sebagai pusat. Disinilah sawang sinawang tumbuh dan berakar. Sebagai salah satu mutiara hikmah dalam tradisi suluk Jawa dan hazanah kewalian Nusantara, sawang sinawang tumbuh sebagai upaya spiritual untuk saling bercermin. Melalui kearifan ini, kita diajak untuk menepis iri hati, dengki, atau prasangka dalam memandang sesama. Sebaliknya, kita harus belajar tepos liro atau berempati untuk memahami perasaan sesama, sekaligus teguh dalam prinsip mulat sariro, sibuk melakukan introspeksi diri sebelum memeriksa orang lain. Dalam ruang kesadaran itu, sabda Nabi bahwa setiap insan adalah cermin bagi insan lainnya mewujud nyata. Sebagaimana air tenang mampu memantulkan bayangan utuh bulan, hati yang telah melakukan mulat sarira baru mampu memantulkan kebenaran tanpa distorsi ego. Pada akhirnya, harmoni sosial dan ketentraman semesta akan tercipta ketika manusia mampu menjaga keseimbangan lahir batin melalui kepekaan batin dan empati. Nilai-nilai ini menjadi semakin penting di era modern. Arus iblis jatuh bukan semata-mata karena tidak sujud, tapi karena menjadikan aku sebagai pusat penilaian. Engkau ciptakan aku dari api dan dia dari tanah. Sejak saat itu, keakuan menjelma menjadi hulu dari segala kesombongan di alam raya. Sebaliknya, jalan para nabi dan wali adalah jalan pengikisan ego. Jalan untuk semakin dekat kepadanya tanpa pernah mengaku menjadinya. Lantas, bagaimana caranya menundukkan aku yang purba ini tanpa harus membunuh jati diri kita sebagai hamba? Jalan itu mewujud dalam apa yang diisyaratkan tradisi wahyu sebagai pakaian takwa, yaitu kesadaran untuk selalu hidup dalam bimbingannya. Dengan ketakwaan,
manusia dapat semakin dekat kepadanya tanpa kehilangan kedudukannya sebagai hamba. Ketakwaan juga membuat sesama pencari kebenaran dapat saling mengenali, saling menjaga, dan saling menguatkan dalam perjalanan kembali kepadanya. Cak Nun dalam berbagai karyanya, termasuk syair Cahaya Maha Cahaya 1986, selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesadaran. Pada akhirnya, Sawang Sinawang adalah jalan untuk menumbuhkan kesadaran, kerendahan hati, dan ketakwaan. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia sejatinya sedang menempuh perjalanan yang sama, perjalanan kembali kepada Allah. Karena itu, marilah kita bertanya pada kedalaman hati kita masing-masing. Ketika kita berinteraksi sehari-hari, apakah kita sedang melakukan sawang sinawang untuk menemukan wajah Tuhan pada sesama? Atau kita sedang sibuk mengukuhkan ego untuk merasa paling suci? Mampukah kita menanggalkan aku yang bising agar dia yang bersemayam dalam diam bisa berbicara? Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang merindukan Allah dan dirindukan olehnya sebelum saat perjumpaan itu tiba. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku." Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30.